بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, semua jemaah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita sama-sama lebih dahulu memuji Allah. Sebab di tangan Allah itulah semua kebajikan yang menentukan segala-galanya buruk dan baiknya. Oleh karena itu, Allah itu selalu kita katakan Allahus Samad, tempat bergantungnya semua makhluk. Dialah yang menyediakan seluruh kebutuhan makhluknya. Tidak ada yang bisa memenuhinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Kemudian mari kita sama-sama berselawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sudah lama belajar, sudah lama punya keyakinan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Kita taat kepada Allah, kemudian cara taat kepada Allah itu dengan mengikuti sunnahnya sebagai jaminan benarnya ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Ini disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah. Jangan kamu batalkan amalmu. Rupanya taat kepada Allah saja belum cukup sebagai jaminan. Sebelum orang itu taat kepada Rasul sebagai pengendali ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan kita taat kepada Rasulullah itu setelah taat kepada Allah, juga sebagai jaminan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jaminan untuk menjadi orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulnya.
In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Jika kamu benar-benar mencintai Allah, cintailah aku, kata Rasul. Itu perintah Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Rasul. Nyatakan wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, cintai aku, kata Rasul. Yuhibbukumullah, Allah pasti mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Syarat kita mohon ampun dihilangkan dosa kita oleh Allah ialah dengan cara mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Bapak Ibu yang berbahagia, yang kita inginkan pakaian hidup kita ialah sunnah Rasulullah itu sendiri. Oleh karena itulah kita belajar namanya adabul mufrad. Adab yang harus dimiliki oleh setiap pribadi yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada ucapan yang paling benar, kata Rasulullah, melainkan Quran. Inna asdaqal hadis kitabullah. Ucapan yang paling benar adalah ucapan Allah, Quran. Wa khairu hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebenar-benar bimbingan ialah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita tidak akan lari daripada semua itu. Inilah ciri-ciri khas. Dunia ini insyaAllah akan dihiasi oleh orang-orang berakhlak. Seketika mereka mau rujuk kepada akhlak yang digambarkan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu pun hidup ini yang tidak dihiasi oleh akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kemarin ialah akhlak adab-adab kepada tetangga. Sampai-sampai kita sudah masuk kepada perbuatan-perbuatan orang yang dijamin oleh Allah masuk surga itu. Termasuk setelah beriman kepada Allah dan hari akhirat, menunaikan salat, menunaikan zakat. Setelah itu mereka betul-betul dia jaga hak-hak jirannya. Dan kemarin sudah kita baca bahawa sesungguhnya termasuk dosa yang dilipatkan oleh Allah 10 kali lipat ialah perbuatan-perbuatan dosa kepada tetangga. Dan itu sudah kita bacakan hadisnya pertemuan kita dulu. Dan ini harus kita waspadai. Mencuri itu adalah sesuatu yang buruk, kata Rasulullah. Mencuri barang tetangga 10 kali lipat buruknya dari itu, kata Rasulullah. Perbuatan zina itu sesuatu yang nista dan buruk. Wasa'a sabila, seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh seseorang. Ketika itu orang menodai kehormatan tetangganya 10 kali lipat buruk daripada itu, kata Rasulullah. Selama ini kan kurang diperhatikan hak-hak tetangga itu. Mungkin kerana status sosial berbeda. Dua undangan yang sampai kepada saya, ya Rasulullah. Kebetulan keduanya tetangga saya. Yang mana saya turuti lebih dahulu, ya Rasulullah? Yang dekat pintu rumahmu dengan pintu rumahnya. Mak bayangkan itu. Seperti itu sunnah Nabi itu.
Kalau akhlak ini kita tanamkan, tetangga mana tempat musuhnya seseorang? Tidak ada lah kita. Sampai-sampai dinyatakan kemarin itu, apa ukuran jiran itu? Sudah diterangkan dalam kitab Bukhari Adabul Mufrad itu. 40 di mukanya, 40 di belakangnya, 40 di samping kanannya, 40 di samping kirinya. 40 kali 4 berapa? 160 jiran tetangga kita. Setiap orang berdamai sejuk perasaan akhlaknya pada tetangganya. Coba. Menjalarlah ke pelosok-pelosok tanah air. InsyaAllah akan terjadi kedamaian dan kesejukan. Tetapi yang sering kita lihat apa? Saling menyerbu, saling membakar, saling memecahkan, saling merobohkan, saling meruntuhkan. Padahal yang diganggu adalah hak-hak tetangganya. Yang terzalimi adalah orang-orang yang dekat kepadanya. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan, saling dekatnya kita dengan tetangga itu. Sampai-sampai tetangga kita itu seolah-olah dialah pewaris harta kita. Ada lagi yang terdekat dari itu? Tidak semua anak yang bisa mewarisi orang tuanya, Pak. Dan tidak semua orang tua yang bisa mewarisi hak anaknya. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yarisul kafiru mu'minan wa la yarisul mu'minu kafiran. Orang mukmin tidak boleh mewarisi harta orang kafir, sekalipun itu anak kandungnya. Orang kafir pun tidak halal mewarisi harta orang mukmin, sekalipun itu keluarganya. Kemana dititipkan? Dititipkan dalam Islam itu ke dalam Baitul Mal, harta milik semua orang Islam. Kalau ada orang yang terlantar di jalan, tidak bisa membiayai hidup perjalanannya, diambil dari harta milik semua umat ini, agar itu jadi sedekah buat dia. Bagaimana cara Rasulullah menyalurkan modal seperti itu? Juga harus halal caranya buat orang-orang yang berhak menerimanya. Begitu hadis Imam Muslim ya yang kita baca. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, juga kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membina para tetangganya. Rasulullah tidak memilih antara mukmin dan kufurnya untuk berbuat baik kepada tetangga itu. Kalau ternyata tetangga itu orang non-muslim tapi berhak menerima kebajikan, Rasulullah berikan kebajikan kepadanya. Bayangkan itu. Rasulullah pernah membuat hadiah untuk orang-orang kafir yang tidak mengganggu kemaslahatannya. Dan memang betul-betul dia berhak menerima itu. Ini Bapak Ibu yang berbahagia. Sekarang kita tengok lagi. Sudah 51 hadis yang kita lihat tentang Adabul Mufrad. Babu la yashba' duna jarihi. Sahihul Bukhari. An Abdullah ibn Musawir qal, sami'tu Ibn Abbas bi Khair ibn Zubair yaqul, sami'tu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, laysal mu'minu allazi yashba'u wa jaruhu ja'i'un. Tidaklah sempurna iman seseorang yang mana perutnya kenyang sedangkan jirannya kelaparan. Kan banyak pidato-pidato kenegaraan yang kita dengar.
Mari kita sama-sama mengencangkan ikat pinggang, ekonomis dan hemat. Sementara dia tidak ada lagi ikat pinggang yang sesuai dengan perutnya. Saling besarnya perutnya itu. Tetangga tidak peduli. Inilah semasa kita bermohon kepada Allah. Ada kekuatan ini untuk kita hendaknya. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia. Bagaimana kita lihat hak-hak jiran itu. Sehingga dapat kita tengok secara langsung. Rasulullah itu membina sahabat-sahabatnya untuk dijadikan orang-orang terbaik tentang tetangganya. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia. Sampai-sampai merupakan suatu kebajikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Dzarrin qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi salas. Abu Dzar menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memberi wasiat kepada saya dengan 3 wasiat. Yang pertama, asmi' wa ati'. Hendaklah kau betul-betul mendengar yang benar. Setelah kau mendengar yang benar itu, 2, ati'. Patuhi yang kau dengar itu. Jangan kau seperti jawaban orang Yahudi ketika dapat perintah dari Rasulnya. Sami'na wa asaina. Kami dengar tapi tidakkan kami buat do. Tetapi jadilah kamu sami'na wa ata'na. Kami dengar dan insya-Allah kami akan patuh. Yang ketiga, wa iza sana'ta markatan faktir ma'aha. Kalau kau sempat membuat sup, banyakkanlah kuahnya. Kalau bisa, beri sedikit di antaranya kepada tetanggamu. Pernah kita sampaikan, istri kita masak sup juga, Pak. Jiran tetangga kita bikin sup juga. Tapi kadang-kadang lebih harum dicium oleh hidung kita ini, masakan tetangga kita. Sebab jarang kita cium memasak seperti itu. Coba bayangkan, kuah itu berapa harganya. Tapi itu juga diwasiatkan oleh Rasulullah. Apalagi tetangga itu ada yang jarang mencicipi makanan-makanan yang lezat. Makanan-makanan yang bergizi. Inilah saya baca salah satu kenapa Rasulullah itu salah satu kali dalam 1 tahun Rasulullah anjurkan umatnya untuk berkorban. Agar orang dapat menikmati gizi. Ghiza. Ghiza itu bahasa hadis itu. Gizi bahasa kitanya. Ghiza bahasa Arabnya. Agar orang-orang miskin itu dapat menikmati yang selama ini tidak dia nikmati. Walaupun kadang-kadang ada yang mereka jual untuk jadi uang, beli beras. Kalau itu sudah jadi milik mereka. Namun sebarkan kepada mereka yang enak-enak itu. Bukankah Rasulullah 1 kali dalam 1 tahun diwajibkannya zakatul fitri? Dalam hadis itu zakatul fitri bukan zakatul fitrah. Zakat yang ditunaikan sebagai tanda berbukanya seseorang dari puasanya. Sehingga orang hari raya itu betul-betul juga dapat menikmati makanan yang sempurna. Sehingga tujuan daripada zakatul fitri itu ialah tu'matan lil masakin, untuk memberi makan kepada para miskin.
wa tuhratan lis-shaimin, membersihkan orang-orang yang berpuasa dari kata-kata lagha dan rapat, kata-kata cabul, kata Rasulullah. Apa itu? Juga tujuannya untuk dinikmati oleh orang-orang miskin dari jiran tetangganya, orang-orang yang kaya yang punya rezeki tinggi dari mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyatakan juga kepada kita melalui hadisnya, an Abdullah bin Umar anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala khairul ashabi 'inda Allah ta'ala khairuhum li sahibihi wa khairul jirani 'inda Allah ta'ala khairuhum li jarih. Sebaik-baik teman, kata Rasulullah, di sisi Allah ialah orang yang baik kepada temannya. Sebaik-baik sahabat, kata Rasulullah, ialah orang-orang yang baik kepada sahabatnya. Kalau sahabat Rasul, orang-orang yang beriman dengan Rasul dan orang yang bertemu dengan Rasul. Sahabat di sini ialah seiman, seakidah. Jangan ditipu, jangan disakiti sahabatnya. Itu adalah seburuk-buruk manusia, kata Rasulullah. Wa khairul jirani 'inda Allah ta'ala khairuhum li jarih. Sebaik-baik jiran tetangga di sisi Allah ialah orang-orang yang berbuat baik kepada tetangganya. Kalau ditengok nanti dalam kitab aslinya itu, coba cari hadis nomor 54. Tapi usahakan sama cetakannya. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, An-Nafi' ibn Abdul Harith an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min sa'adatil mar'il muslim al-maskanul wasi'u wal jarus salihu wal markabul hani'u. Hadis Sahih Bukhari. Dari Nafi' bin Abdul Harith dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min sa'adatil mar'il muslim, yang termasuk membuat orang muslim itu bahagia ialah yang pertama, al-maskanul wasi', tempat tinggalnya yang lapang atau rumahnya yang lapang. Tapi saya tengok juga syarah hadis ini, Bapak, ada di sini lapang itu menurut lafzinya, rumah yang lapang. Maksudnya ada kamar untuk ibu bapa, ada kamar untuk anak, ada kamar untuk tamu. Tetapi juga artinya di sini ialah lapangnya hati orang-orang yang tinggal dalam rumah tersebut. Banyak juga orang yang punya rumah-rumah bertingkat, Pak. Ompek kamar date, ompek kamar bawah, anak duanya lolok di internet kau dua, Pak. Apa gunanya rumah, Pak? Dari senja sampai subuh. Tidak ada gunanya rumah. Rumah besar. Ini perlu juga diperhatikan. Lapang di sini tentu saja terbawa keduanya nanti adalah lapang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada juga rupanya
Tempat yang lapang ini ialah alam kubur, ya Allah. Yang termasuk membuat orang Muslim itu bahagia ialah orang yang lapang kuburannya. Sehingga seketika kita baca hadis tentang doa solatul janazah, doa di dalam solat jenazah kita temui itu untuk rakaat yang ketiga. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' madkhalahu. Lapangkan tempat tinggalnya ya Allah di alam kubur itu. Kalau Imam Bukhari sejak menyatakan tentang nikmat dan azab kubur itu, orang mukmin yang bersih itu wusi'at lahu qabruhu sab'una zira'ah. Orang mukmin yang bersih itu akan dilapangkan kuburnya seluas 70 hektar. Ya Allah, memang begitu dalamnya orang terhadap penelitian hadis-hadis Rasul itu. Siapa yang tidak bahagia itu, Pak? Dilihat oleh kasat mata yang telanjang ini, liang lahat itu hanya sehektar saja tingginya. Kadang-kadang lah ponek lah sonjo tukang kali kubur tu, bas lendek jale pak usbu tu ke dinding kubur tu. Dia sede usbu bola katir pak dinding yang lahat tu, bapuang jale. Lapasnya kawan tang di atas. Tapi tidak juga mesti seperti itu. Buat orang mukmin dia tidak persoal itu. Setelah ditinggalkan oleh sahabat pengantar ke kubur itu, wusi'at lahu qabruhu sab'una zira'an. Diluaskan oleh Allah kuburannya seluas 70 hektar. Kalau dibilang dengan matematik itu seluas 35 meter. Padahal kita tengok dengan mata ada kuburan itu sangat sempit sekali. Di sini kubur, di sini kubur, di sini kubur, di sini kubur. Tapi rahmat Allah lah yang membuat orang itu lapang. Seketika kita tengok pula azab kubur itu. Disebutkan juga oleh hadis Rasulullah. Seketika orang itu diazab dalam kuburnya. Bersusun tulang menulangnya. Seperti sapu lidi yang diikat, kata Rasulullah. Bersusun liangnya. Saking sempitnya. Yang ke atas ke bawah, yang ke bawah ke atas. Yang ke pinggir ke tengah, sehingga tersusun tulang menulangnya itu. Saling sempitnya kuburannya itu. Juga ada. Maka salah satu yang membuat orang itu bahagia, lapang tempat tinggalnya. Mulai dari dunianya, sampai ke alam kuburnya, sampai ke tempat yang terakhir adalah surganya. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu yang berbahagia, wal jarus salihu, termasuk yang membuat orang bahagia ialah jirannya yang salih. Dijaganya hati dan pikiran saudara-saudara jirannya. Ndak memunin karaoke kuek-kuek dekat. Sampai-sampai otak dinding jiran tetangga dek karaoke-nya songek-songek. Tak peduli ketek je dapat. Apa kau orang senang ngaji, senang wiri, senang baca Quran, senang salat malam. Tak peduli. Betapa tersiksanya batin orang disebabkan tetangga yang jahat itu. Tak aman berbuat. Ayah jahat kau merosong rumah, merosong pekarangan, tunggu orang sampah, binnya sebalik ke tanah jiran tetangganya. Tidak ada berfikir sedikit pun. Hati siapa yang tidak tersinggung? Nih, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila anda membangun rumah bertingkat,
Musyawarah jugalah dengan tetanggamu, sehingga cahaya matahari tidak terhambat masuk ke dalam rumahnya. Ya Allah. Ada lagi Pak didikan yang terbaik dari ini. Wal markabul hani. Yang ketiga yang membuat orang muslim itu bahagia, kenderaannya yang sehat. Nabi Daud alaihi salam, beliau ini dianugerahkan oleh Allah cakap cerdas, mendirikan pabrik persenjataan, ilmunya luar biasa diberi oleh Allah. Kudanya tidak kurang 100 ekor kuda yang sehat-sehat, yang selalu dia niatkan untuk berjihad di jalan Allah. Setiap sore dia bersihkan kuda itu sambil berdoa, Ya Allah, dengan kenderaan saya yang sehat ini, Ya Allah, semakin cepat hendaknya saya untuk menuruti perintahmu untuk berjihad di jalanmu. Jangan saya sampai terlambat sedetik pun, Ya Allah. Seketika kau suruh saya berperang, sedetik pun jangan terlambat, Ya Allah. Dengan kuda-kudaku yang kau beri sehat seperti ini, semakin kencang hendak saya berjihad di jalanmu. Seperti apa para Nabi dan Rasulullah? Seketika dia dapat kenderaan, dia tetap berniat kepada Allah. Mudah-mudahan saya cepat dan saya tidak terlambat untuk beribadah kepadamu, Ya Allah. Kadang-kadang tak nyelewa bermotor, super pribadi ada, masuk waktu zuhur, bapa Pak Haji-nya, hingga pawijahnya. Tiba di Panam, Lalam, orang azan Pak Haji, tawijahnya. Tiba di kota, Bapa Pak Haji, tawijahnya. Beli barang waktu dulu. 2 salat terlampau. Bapa Pak Haji, salat zuhur cakap terlambat jasa bagaimana, tawijah dulu. Banyak kali lain. Mobil sendiri, pakai supir pribadi, diberi oleh Allah nikmat dan rahmat, sehat, mulus, mahal harganya. Tapi tidak terbetik untuk cepat beribadat kepada Allah. Bahagiakah orang itu di sisi Allah? Tidak. Hadis tentang jiran tetangga yang dibaca, banyak terbawa pelajaran lain yang tersimpan di dalamnya. Itulah hadis Rasul. Bapak, Ibu yang berbahagia. Kemudian kita lanjutkan. Dah, bab al-jarus salih. Termasuk juga yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah qala kana min du'a'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min jari su'i fi daril maqam fa inna jarid dunya yatahawwal. Termasuk salah satu doa Rasulullah kepada Allah ialah, Allahumma inni a'udzubika, Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu, min jari su'i, dari tetangga yang jahat. Ya, yang mana dia berada di suatu tempat. Mana tahu kadang-kadang jiran tetangga itu saling bertukar. Oleh karena itu berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min jari su'i. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari tetangga yang buruk-buruk akhlaknya. Dalam hadis ini kan perlu rupanya Pak kita mencari jiran tetangga lingkungan yang baik-baik. Efeknya tidak sedikit.
Tak pernah kita ucapkan ucapan itu di hadapan anak kita. Keluar nanti anak itu dari rumah kita, bergaul dia dengan anak-anak jiran tetangga, dia bawa ke dalam rumah itu kembali kata-kata yang tidak layak diucapkan di hadapan orang tua. Dari mana dapat dia Pak? Dari jiran tetangga. Sempat anak itu remaja, jiran tetangganya buruk-buruk, akhlaknya buruk-buruk umpamanya. Dia akan membawa anak kita menjadi buruk. Dia tunggu anak kita sampai keluar rumah. Dia bawa ke mana-mana. Kenapa? Tapi kalau anak alim-alim, rajin belajar, rajin ke masjid, itu jiran tetangga awak. InsyaAllah anak terpengaruh dengan yang baik. Mau capek ke mana? Ke PlayStation ya? Apa nama? PlayStation. Ya. Mau capek ya? Sambil mana? Ke PlayStation ya. Habislah waktu berjam-jam itu. Tidak sedikit habis waktu. Tinggal pelajaran, solat entah di mana dan lain sebagainya. Itulah doa Nabi. Allahumma inni a'udzubika min jaris su'i. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari tetangga-tetangga yang jahat. Banyak wirik-wirik sekeliling tu Pak. Wirik-wirik meja bompek nama. Melocin-locin gara-gara kore. Melocin kuit-kuit tak jepa cara Pak. Ibu sampai jam 1 malam bersorak-sorai. Orang ingin tidur, orang sakit. Kelilingnya tidak ada sedikit pun berpikir tentang itu keamanan jiran tetangganya. Bersorak-sorai itu. Menari-nari disko sekuat-kuatnya. Kenapa? Kita berada di tengah-tengah jiran tetangga yang buruk. Pak RT tidak pula bisa menegurnya. Pak Kepala Desa sudah pula muak dengannya. Bonti-bontilah main tengah lawit, tengah malam canekoro. Oh, tak bisa lah kepada desa. Bisa dek kepala desa main bayar anak cucu dan makan bonti dan ini. Ditantangnya kepala desa itu. Padahal yang baik disampaikan kepadanya. Ini akibat jejak jiran tetangga yang tidak baik, yang su. Betapa tajamnya hadis Rasulullah itu untuk mendidik. An Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'atu hatta yaqtulur rajula jarahu wa akhahu wa abahu na'udzubillah min zalik. Takkan terjadi kiamat itu kata Rasulullah sampai laki-laki membunuh jirannya sendiri. Sampai saudara membunuh saudaranya sendiri. Sampai saudara membunuh ayahnya sendiri. Sudah munculkah penyakit tanda-tanda kiamat ini? Mudahnya nyawa orang dikorbankan. Tidak peduli saudarakah dia, ayahkah dia, bapakkah dia, gara-gara sebungkus rokok. Uang tidak beberapa ribu, cuma 5.000, 3.000. Bisa nancapkan pisau ke dada saudaranya, kepada dada ayahnya, membunuh ibunya dan lain sebagainya. Ini termasuk kata Imam Bukhari, tanda-tanda kiamat akan datang dengan segera. Sudah ada tanda-tanda ini Bapak Ibu yang berbahagia. Silahkan kita tengok. Masalah jiran juga baru. An Abi Hurairah qala qila lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah inna fulanata taqumul laila wa tasumun nahara wa taf'alu wa tasaddaqu wa tu'zi jiranaha bilisaniha
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, hiya min ahlin nar. Dinyatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya sianu wanita itu ya Rasulullah. Wanita itu selalu salat malam, selalu puasa di siang hari, melakukan yang baik-baik, bersedekahnya rajin. Sayangnya dia selalu menyakiti jiran tetangganya. Dengan lidahnya Rasulullah menjawab, la khaira fiha, tidak ada lagi yang tersisa kebajikannya itu, dan dia terdaftar menjadi wanita penghuni neraka. Qalu wa fulanatun tusallil maktubah wa tasaddaqu bi'asura wa la tu'zi ahada. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahlil jannah. Ada pula ya Rasulullah seorang wanita, dia hanya bisa melakukan salat wajib saja. Bersedekah hanya sedikit-sedikit saja ya Rasulullah. Hidupnya sederhana, tapi dia tak pernah menyakiti seorang pun dengan lidahnya ya Rasulullah. Bagaimana kedudukan orang itu? Hiya min ahlil jannah. Dia termasuk penghuni surga. Jiran juga baru. Sahihul Bukhari an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man la ya'manu jarahu biwa'iqih. Tidak akan masuk surga orang yang tidak aman jiran tetangganya dengan baun-baun busuknya. Mati ayam binnya kajok jiran tetangga. Ada limbah-limbah WC, teteng dan pono-pono, bapek bodong pipa kasubalik. Abi wang dek. Ndak aman makan, ndak aman bernapas. Dia tak pernah memikirkan tentang kemaslahatan tetangganya. Dia memikirkan senangnya saja, dia tidak memikirkan senangnya tetangganya. Bayangkan itu, Pak. Jiran juga baru. An Mu'adz al-Ashhali an jaddihi annaha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nisa'al mu'minat la tahqiranna imra'atan minkunna lijaratiha walau karaki isyatin mahruq. Wahai para wanita yang mukminat, jangan kau remehkan saja perbuatan baik kepada tetanggamu sesamamu, sekalipun kamu berhadiah kepadanya masakan siku atau lutut kambing. Jangan kau malu-malu memberikan kepadanya. Kalau apa yang ada berupa yang baik, jangan malu-malu berbuat baik pada tetanggamu. Berbuat baiklah, walaupun itu yang bisa kamu berikan kepadanya. Asalkan karena kita tidak mau memakannya, karena muak melihatnya, baru kita berikan. Tidak seperti itu. Terakhir, waktu sudah habis. Bukankah pernah disampaikan oleh para ustaz? Dan juga pernah juga saya lihat dalam tafsir surah Al-Baqarah itu. Seketika sahabat di hadapan Nabi memakan masakan top. Bentuknya seperti biawak, tapi dia tidak hidup dalam air, hidup di padang pasir. Tapi sebagian sahabat suka dan sahabat mereka tidak. Karena banyak yang tidak suka, tidak banyak yang termakan. Banyak sisanya.
laula nut'imul masakin, apa salahnya kita berikan saja kepada orang miskin, kata sahabat tadi. Qala Rasulullah menjawab, sampai hatimu, kamu sendiri saja tidak mau memakannya, kok itu baru berikan kepada tetanggamu. Itu tidak baik. Tidak wak niat lebih kalau memakai uang tu, coba dia bungkuk bono rupa. Ini dulu hadis yang ke-58 membahas tentang jiran tetangga. Bagaimana akhlak dan akhlak kepada tetangga. Masih banyak lagi insya-Allah. Cuma kita tidak bisa semuanya nanti dibaca ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.